0002131. Saya itu di sini ingin mengerjakan praktikum yang kedua dari matkul Fisika Kesehatan dengan materi pengaturan suhu tubuh. Langsung aja kita ke materi aku. Yang pertama ada pengaturan suhu badan dalam badan manusia. Terdapat dua kaidah. Yang pertama yaitu kaidah fisik dan kedua kaidah metabolisme. Pertama aku mau jelasin tentang kaidah fisik dulu. Pengaturan suhu badan dengan kaidah fisik dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak pada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah suhu badan tinggi melebihi normal dan kedua suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, di hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Selanjutnya mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama ada vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, ulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit, yaitu kulit kelihatan kemerahan, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses pencernaan. Apabila suhu badan rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, di hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi yang akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah yang pertama vasokontraksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua, ulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang ketiga, kurangnya darah pada kulit, yaitu kulit kelihatan kemerahan atau pucat, kurang mengalami proses penyirnaan untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Yang selanjutnya ada pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolisme karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Adapun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Yang pertama ada otot rangka, kedua kelenjar adrenal, yang ketiga kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seorang menggigit dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon tiroksin, hormon adrenalin dan non-adrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan satu, meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. Yang kedua, meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme badan. Yang keempat, meningkatkan kadar gula darah, merangsang perubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan akan mungkin terjadi kadar gula sedikit atau glukosa terlampaui banyak. Yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampaui sedikit. Apabila kadar glukosa terlampaui banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar gula dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh normal. Suhu rata-rata normal dan sehat seseorang adalah 37 derajat Celcius. Tetapi suhu tubuh seseorang akan bervariasi karena dipengaruhi oleh waktu pengukuran, tempat pengukuran, usia, dan metabolisme tubuhnya. Tubuh menunjukkan suhu paling rendah pada pagi hari dan paling tinggi pada senja hingga malam hari. Perbedaan suhu rendah ke tertinggi bisa mencapai 1,5 derajat Celcius. Pada anak-anak di bawah 12 tahun, suhu tubuh pada malam hari akan berkisar pada 30 derajat Celcius. Tetap dianggap normal sepanjang masih berkisar 37 sampai 3 derajat Celcius, 30 lebih derajat Celcius. Untuk memeriksa suhu badan, umumnya seseorang langsung menempelkan tangan di bagian dahi. Ternyata pengukuran dengan tangan tidak dapat diandalkan karena kondisi pengukur akan berpengaruh pada hasilnya. Pengukur yang menderita anemia atau memiliki metabolisme tubuh rendah cenderung lebih peka saat mengukur suhu tubuh orang lain. Cara yang paling dianjurkan adalah menggunakan termometer yang dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu oral temperature, yakni meletakkan termometer di bawah lidah. Termometer biasa yang menggunakan air raksa membutuhkan aktual 3 menit untuk mendapatkan hasil oral temperature. Jika menggunakan high-tech stem yang menggunakan kristal cair, Anda akan memperoleh hasil pengukuran hanya dalam waktu 1 menit. Cairan dan sisa rokok di mulut akan mempengaruhi hasil pengukuran oral temperature. Sebaiknya pengukuran 10-15 menit setelah makan, minum atau merokok terakhir kali. Pengukuran kedua ada auxiliary temperature yang dapat dilakukan dengan meletakkan termometer di bagian ketiak. Termometer biasa membutuhkan 5-10 menit. Sedangkan high-tech stem hanya perlu 3 menit untuk menampilkan hasil pada pengukuran ini. Dibanding dengan 3 pengukuran lainnya, auxiliary temperature terhitung yang paling tidak akurat karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Termometer biasa yang kurang akurat dibandingkan high-tech stem biasanya akan memberikan perbedaan hingga 1 derajat Celcius di bawah oral temperature. Cara yang ketiga yaitu dinamai dengan rectal temperature karena pengukuran dilakukan di bagian anus. Termometer rektal dimasukkan sedalam 3 sampai ke dalam anus selama kurang lebih 3 menit. Hasil pengukurannya lebih tinggi, 0 derajat sampai 0,5 derajat Celcius dari oral temperature. Selanjutnya, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan. Produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan, tentunya sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Yang pertama ada demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme yang penting peningkatan suhu tubuh. Merupakan pertahanan yang penting untuk peningkatan suhu tubuh. Yang kedua ada hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Yang ketiga ada hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu tubuh inti. Selanjutnya ada kelelahan akibat panas. Terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas,
Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal umum selama kelelahan akibat panas. Yang kelima, heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita ini tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit cegah, dan manusia hanya dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Dengan demikian, penyakit apapun bisa dicegah. Jika mampu menyerang sekalipun, resikonya penyakit tak akan parah dan juga proses penyembuhannya relatif bakal lebih cepat. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kata yang kurang mengenakan dan juga saya belum terlalu paham. Jadi saya akan terus mempelajari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.